Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh pipongan semuanya? Semoga seluruh pipongan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan sehat kepada seluruh pipongan semuanya. Ya, karena kedua nikmat itu merupakan nikmat terpenting bagi kita. Nah, kebetulan saya juga lagi agak pilek ya, agak flu sedikit ya seluruh ya. Nah, oke seluruh, pada video ya, ada konten kali ini saya akan memberikan tips and trick ya, solusi bagaimana caranya membuat karet baru kita ya, karet baru kita ini tidak menciut ketika nanti sudah dipotong ya, sudah digunakan ya. Jadi dari karet kotak ini ya, dari posisi kotak masuk ke posisi baru, kemudian kita lakukan pengeleman, kemudian lakukan pemotongan. Itu hasilnya nanti ketika kita akan melakukan pengeleman ulang ya, itu tidak menciut karet kita. Nah, gimana caranya? Caranya, solusi pertama, tips pertama adalah kita buat karet baru kita itu menciut terlebih dahulu pada posisi kotak. Ya, pada posisi baru ini kita buat menciut dulu. Gimana caranya? Ya, kita lakukan pengeleman. Ya, kita lakukan pengeleman karet ini sebanyak 3 kali berturut-turut sedulur ya. 3 kali berturut-turut ini maksudnya bagaimana ya? 3 kali berturut-turut ini maksudnya, yang pertama ketika masih baru ini, ketika kita unboxing ya, masih baru, kita lakukan pengeleman sedulur ya. Kita lakukan pengeleman yang pertama sebanyak 2 layer ya. 2 layer, pertama kita lem, kemudian dia kering sampai posisinya seperti ini ya, bening. Kemudian kita lem lagi ya. Nah, kemudian setelah kita lem ya, yang kedua itu kita diamkan selama 6 jam ya, atau semalaman ya. Misalkan kita lakukan pengeleman dari mulai kita sebelum tidur ya, dari jam 10 sampai dengan besok pagi subuh sekitar jam 4 ya. Nah, jadi kita diamkan selama semalaman juga boleh, atau jam 5 atau jam 6 gitu. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan sedulur ya. Kita lakukan pembersihan lemnya ya, seperti ini sedulur nih. Ya. Ketika masih kotak kita bersihkan lagi lemnya. Ya. Seperti ini, kita bersihkan terus, kita lakukan pembersihan ya untuk dari lem airnya. Jadi ketika lem 2 layer itu terus kita diamkan selama semalaman itu, dia ada proses penciutan ketika masih kotak ini. Ya. Seperti itu. Kemudian kita bersihkan, pembersihannya juga ini, ya kan? Jadi dia teorinya itu ketika lem ini mengering, dia akan menarik ya. Dia akan menarik sponnya. Seperti itu. Jadi ketika kita copot lagi ya, dia akan kembali normal, tapi setelah rentan waktu selama 5 sampai 6 jam itu ya, atau semalaman itu, dia sudah mengecilkan posisi karet ini dari posisi seberapa persen gitu ya. Sekitar berapa persen ya. Jadi ketika masih kotak ini kita kecilkan seperti itu sedulur. Nah, setelah dibersihkan nanti ya, setelah dibersihkan secara total, kita lakukan pengeleman ulang lagi. Nggak perlu 2 layer, tapi yang pengeleman kedua ya, pengeleman 2 1 layer aja cukup ya. Kita lem lagi, kita lakukan pengeleman ulang, itu 1 layer saja cukup ya. Kemudian kita keringkan dan kita diamkan selama 6 jam. Nah, kalau yang ini 6 jam saja sedulur ya, karena kita sorenya akan menggunakan gitu ya, istilahnya di waktu sore dari jam pagi itu ya. Kita bersihkan, kemudian kita lem lagi. Nah, kita diamkan selama 6 jam. Tujuannya apa? Karena tujuannya sore atau malamnya di hari itu kita akan gunakan ya. Nah, kita sudah akan menggunakan ini, karet ini. Jadi 6 jam itu ya, kita tunggu sampai 6 jam. Kemudian kita lakukan pembersihan yang kedua sedulur ya. Setelah pengeleman yang kedua, itu 1 layer aja ya. Kemudian kita bersihkan. Nah, kan sudah 2 kali proses lem bersihkan ya, lem bersihkan. Nah, itu di pembersihan yang kedua itu kita sudah
menambah pengecilan ya, proses pengecilan karet ini berapa persen lagi. Gitu sedulur ya. Jadi karet ini sudah menciut berapa persen lagi. Kemudian setelah kita bersihkan, kemudian kita lakukan pengeleman yang ketiga ya. Kita lakukan pengeleman yang ketiga, dia 2 layer ya sedulur ya. Karena apa? Karena di pengeleman yang ketiga ini yang nantinya akan kita tempelkan di kayu yang kita sudah lem. Gitu sedulur ya. Atau yang nantinya akan kita potong ya. Jadi di pengeleman yang ketiga ini itu juga kita diamkan saya sedulur. Kita diamkan selama pengeringannya selama 2 jam sampai 3 jam ya. Gitu sedulur. Jadi di pengeleman itu kenapa selama 2 jam sampai 3 jam? Karena supaya enak ya. Jadi lem yang kita gunakan ini dia sudah kering secara total ya. Seperti itu. Gitu sedulur. Kalaupun teman-teman terburu-buru atau apa, bisa dikeringkan dengan hair dryer ya. Seperti itu. Kalau saya itu biasanya saya di pengeleman yang ketiga atau proses penciutan yang ketiga itu saya lamanya itu sekitar 3 jam ya. 3 jam sampai 4 jam, 2 jam sampai 4 jam. Seperti itu. Ya, saya biasanya 3 jam. Nah, kemudian kita lakukan penempelan ya. Kita lakukan penempelan di kayu ini ya, di kayu yang kita gunakan, dan cara penempelannya ya seluruh ya. Jadi cara penempelannya nih dia tidak boleh ditekan. Misalkan ini kita tempel begini ya. Seperti ini ya. Jadi tidak boleh ketika penempelan ini tidak boleh ditekan pakai roll. Jadi mengalir gitu saja nih, seperti ini, tas gitu kan. Caranya seperti itu, dia jadi menempel dengan sendirinya seperti itu sedulur ya. Untuk mensiasati supaya dia tidak ada udara di dalamnya menggelembung ya, kita nempel itu kita pelan-pelan begini nih, kita tekannya seperti ini ya, kita tekan ke bawah seperti ini, seperti itu sedulur. Itu sudah ada tekanan, jadi tidak perlu lagi menggunakan roll. Walaupun setelah nempel baru kita gunakan roll seperti itu ketika masangnya ya. Jadi masangnya kita tekan dulu seperti ini, baru kita gulung dengan gulungan atau roll yang kita miliki ya. Seperti itu dulu ya. Kemudian setelahnya baru kita lakukan pemotongan. Seperti itu seluruh ya. Jadi solusi kali ini adalah kita membuat ciut karet yang akan kita pasang itu ketika masih baru ya. Kita buat ciut dulu ya, kita lakukan penciutan ketika karet itu masih kotak ya. Jadi ketika nanti sudah kita potong, karetnya kita potong nih ya, itu ketika kita tempel lagi, penciutannya itu sudah berkurang ketika kita sudah lakukan proses ini dulu ya. Namanya juga karet-karet sekarang, teknologi sekarang ya, karena dia menggunakan teknologi booster ya, sudah ada boosternya dari pabrik di sana. Jadi ya kita lakukan pengecilan itu ketika masih kotak ya. Lalu pertanyaannya, efeknya ada nggak ya kan? Kan kita sudah lakukan pengecilan nih, nanti dayanya berkurang, istilahnya itu karetnya ya, fungsionalnya, gesekannya, speednya berkurang. Yang saya rasakan jawabannya ya, setelah melakukan riset itu nggak ada perubahan sedulur. Rasanya tetap enak ya, rasanya tetap enak. Jadi saya dalam melakukan teknik ini ketika pemasangan karet itu ya, itu tetap masih enak ya, walaupun sudah ada proses penciutan ketika masih kotak. Nah gitu sedulur. Jadi lebih baik daripada kita dari pertama nih kita langsung tempel ya kan, kita lem langsung tempel, kita langsung potong, ketika kita copot lagi terus kita mau pasang lagi dia ada selisih ya, menciut ya, ada. Nah itu lebih baik itu malah nggak enak ya, jadi ukurannya jadi nggak pas. Seperti itu sedulur ya. Oke, itulah tips dan tutorialnya yang saya berikan. Jadi solusi bagaimana caranya membuat karet kita dari baru itu agar tidak menciut ya. Karet baru kita tidak menciut itu seperti itu. Lakukan proses itu memang agak membutuhkan waktu 24 jam ya kurang lebih ya, seharian ya, supaya membuat karet kita ini menciut terlebih dahulu ketika masih baru itu, ketika masih kotak ya. Ya itu pilihan sih buat sedulur semuanya ya kan, karena buru-buru takut gimana atau apa
ya itu bebas. Kalau saya prefernya lebih baiknya kita buatkan ciut dulu, karena kalau misalnya kita lakukan pengeleman lagi nanti, waduh itu ciutnya agak lumayan parah sedulur ya, mengecilnya agak lumayan parah. Berbeda dengan teknologi Jepang ya, butterfly ya. Kalau butterfly ya ada harga ada kualitas. Kalau butterfly dia menciut tapi tipis banget ya. Seperti itu sedulur ya. Oke, semoga bermanfaat tips and trick ya pada konten kali ini, video kali ini. Semoga menambah wawasan sedulur perpimpongan semuanya dalam bermain tenis meja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan kemudian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo tenis meja Indonesia.